Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi Afriani dengan NIM D1A023069. Di sini saya membuat video karena post-tes praktikum mikrobiologi sebanyak 3 kali. Kemudian saya di sini akan menyampaikan tentang probiotik. Sebelumnya praktikum itu materinya ada 3, yaitu media, sterilisasi dan inokulasi, kemudian probiotik, dan teknologi fermentasi, bioaktivator, teknologi fermentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang probiotik. Probiotik berasal dari kata probios, yang dalam ilmu biologi berarti kehidupan. Probiotik adalah pangan yang mengandung mikroorganisme hidup secara aktif, meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup jumlah yang cukup memadai. Syarat probiotik terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Tidak bersifat patogen dan toksin. 2. Dapat diisolasi dari hewan inang dengan spesies yang sama. 3. Dapat hidup di saluran pencernaan dan menempel pada fil usus. 4. Dapat menguntungkan inangnya. 5. Mampu bertahan selama masa penyimpanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja probiotik ada 4. Yang pertama, melekat atau menempel dan berkolonisasi. Kedua, berkompetensi terhadap makanan dan produksi zat-zat antimikroba. Ketiga, merangsang mukosa meningkatkan sistem kekebalan hewan pada inang mikroorganisme. Keempat, membentuk proses pencernaan makanan. Baik, selanjutnya ada asinan kubis. Asinan kubis merupakan olahan probiotik pakan yang berasal dari sayuran kubis, yang difermentasi dengan menggunakan garam grosok sebanyak 5%, sehingga dapat memperpanjang daya simpan dan menambah nilai gizi dari kubis. Kemudian ada proses fermentasi asinan kubis. Proses fermentasi asinan kubis dilakukan secara spontan, yaitu dengan menggunakan garam tanpa tambahan starter lainnya. Mekanisme fermentasi asinan kubis ada 3, yaitu tahap awal, tahap fermentasi, dan tahap akhir. Pada saat praktikum, alatnya itu ada pisau, telenan, plastik laundry, isolasi, kemudian toples yang ada tutupnya, sama saringan. Bahan yang digunakan, kita menggunakan bahan kubis, garam grosok 5%, kubisnya tadi menggunakan setengah kilo 500 gram, sama air secukupnya. Cara kerja asinan kubis, kubisnya terlebih dahulu dipotong-potong tipis-tipis sebanyak 500 gram, lalu dimasukkan ke dalam toples, kemudian dimasukkan garam grosok sebanyak 5%. Habis itu plastik laundry berisi air, dimasukkan ke dalam toples sebagai pembeban. Kemudian toples tersebut ditutup dan diisolasi selama 2x24 jam dengan suhu ruang. Kemudian ada kefir. Kefir adalah minuman hasil susu fermentasi yang starter kefir mengandung asam laktat dan kemir, yang memiliki rasa asam pada glukosa karena adanya fermentasi dan berasal dari alkohol. Kefir merupakan hasil fermentasi yang dilakukan secara tidak spontan karena dilakukan adanya penambahan kultur starter kefir. Starter kefir ada 3, yaitu buliran kefir, starter kefir, dan kefir sebelumnya. Pada saat praktikum, bahan dan alat yang digunakan adalah alatnya itu ada cawan, kemudian ada isolasi, saringan, dan sendok. Kemudian bahannya ada susu sapi yang
pasteurisasi. Kemudian itu ada kefir. Cara kerja pada kefir: susu pasteurisasi dimasukkan ke dalam cawan, kemudian kefir dimasukkan sebanyak 5%. Habis itu diaduk agar kefirnya tercampur merata. Kemudian ditutup dan diisolasi. Habis itu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 27-37 Celcius. Kemudian hasil fermentasi disaring dan dipisahkan dari bulir-bulir kefir. Baik, saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.